Halo, kita berjumpa lagi. Kali ini saya ingin sedikit dulu membahas mengenai apa yang saya baca atau saya tonton di sosial media dan mungkin teman-teman di manapun Anda berada juga pernah gitu ya melihatnya gitu, di mana ada peristiwa pelaporan Gubernur Jawa Barat ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran hak anak karena kebijakan dari Gubernur Jawa Barat yang memasukkan anak-anak tanda kutip nakal ke barak militer seperti itu ya. Meskipun sudah diberitahukan bahwa anak-anak di situ tidak serta-merta diajarkan aktivitas-aktivitas militer, tetapi ya diajarkan seperti kedisiplinan, lalu kemudian apa namanya puasa gadget dan lain sebagainya. Intinya dilakukan pembinaan dan pendidikan di situ. Ya ini memang masih pro dan kontra. Nah, akan tetapi yang lucu adalah Eee, ada satu kalimat dari si bapak itu yang mengatakan, selain bahwa Gubernur Jawa Barat melanggar hak anak ya, juga ada kekhawatiran gitu, karena ada kalimat yang, "Kalau anak saya kena gimana nih?" Gitu ya. Nah ini jadi ramai kemudian di kolom komentar, di mana para netizen itu mengatakan, "Wah berarti anak si bapak ini nakal," gitu ya, karena sampai bapaknya aja takut gitu, anaknya kena, lalu ya dan begini begitu. Tapi saya nggak mau bahas tentang itu. Saya merasa bahwa Bapak ini mungkin mewakili sekian banyak orang tua yang ada di Indonesia. Karena banyak loh orang tua yang seperti itu gitu, yang punya ketakutan berlebihan, pada saat ada mungkin satu kebijakan dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada fenomena apa? Jadi kalau menurut saya kita juga tidak bisa langsung menyalahkan sikap si Bapak. Nah, kita akan membahas apa sih fenomena di balik itu gitu ya. Bukankah tujuannya Gubernur Jawa Barat itu baik. Lalu mengapa ada ketakutan dari si bapak ini yang mungkin ini juga menjadi ketakutan sekian banyak orang tua yang ada di Indonesia. Nah, maka pastikan untuk menyaksikan podcast ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham tentunya. Kita akan mulai. Ketika saya membaca berita itu, saya menjadi teringat tentang satu istilah dalam dunia parenting, yaitu helikopter parenting. Apa itu yang dimaksud dengan helikopter parenting? Nah, teman-teman mungkin pernah menyaksikan sebuah film di mana misalnya film kriminal begitu ya, di mana kemudian si pelaku kriminal ini bersembunyi di sebuah tempat dan sudah diketahui sebetulnya sudah dikepung oleh polisi, tapi untuk memastikan bahwa si maling ini nggak bisa kemana-mana, maka ada helikopter yang berterbangan kemana-mana gitu ya, yang di sekitar tempat itu, yang menyoroti tempat itu, lalu kemudian memastikan bahwa si malingnya tidak bisa kemana-mana. Atau dalam peristiwa yang lain, dalam sebuah film yang melibatkan adegan kejar-kejaran mobil, itu juga seringkali digambarkan ada helikopter yang terbang di atas mengikuti mobil itu, menyoroti mobil itu gitu, agar mobilnya nggak bisa kabur gitu ya. Nah, helikopter parenting kurang lebih seperti itu, di mana orang tua itu bersikap layaknya sebuah helikopter yang selalu mengitari dan menyoroti si anak. Supaya apa? Ya tentunya ya, kalau dari, perspektif orang tua, ya supaya anaknya jangan sampai salah jalan, supaya anaknya jangan sampai kemudian melakukan "kenakalan-kenakalan" tanda kutip, lalu kemudian ya supaya begini dan begitu. Yang intinya adalah agar anak itu memiliki perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya. Sehingga orang tua itu merasa bahwa dia perlu mengontrol terus-terusan anaknya, tidak bisa anaknya itu apa namanya ya, dilonggarkan seperti itu, tidak bisa kemudian seolah-olah tidak mempercayai anak. Nah, tapi ketika nanti dibicarakan selalu jawabannya adalah, "Ya karena kami sayang dengan anak." Seperti itu. Nah, eee, mungkin akan ada pertanyaan begini, bukankah mengawasi anak itu adalah satu kewajiban dari orang tua? Supaya betul kan anaknya jangan sampai salah langkah. Iya betul, tetapi kalau ini dilakukan secara berlebihan, justru dampaknya menjadi kurang baik atau bahkan bisa kita katakan dampaknya menjadi tidak baik.
begitu. Kalau orang tua terus-terusan mengawasi anak seperti tadi ya, seperti helikopter yang mengawasi, apa namanya, penjahat itu, gitu. Nah, tapi tentunya begini, saya meyakini semua orang tua yang normal itu tidak mungkin dengan sengaja ingin merusak anaknya, dengan sengaja ingin menyakiti anaknya. Saya yakin tidak seperti itu. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi? Dari pengalaman selama ini, mendengar curhatan-curhatan orang tua, begitu ya, mendengar juga curhatan-curhatan dari pihak anak, saya mendapatkan, apa namanya, kesan bahwa Eee, pola helikopter parenting ini dibentuk dari pengalaman si orang tua itu sendiri. Yang pertama, dari perasaan ketakutan, ya. Jadi orang tua merasa takut, tadi, takut anaknya terlibat dalam, apa namanya ya, kelompok-kelompok yang kurang baik, takut anaknya salah jalan, takut anaknya kena, apa, kena narkoba, takut anaknya, apa namanya ya, ya begini dan begitulah. Intinya ada ketakutan dari orang tua, yang membuat orang tua merasa dirinya aman kalau bisa mengawasi anaknya 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu gitu ya. Jadi anaknya tuh harus dalam pantauan orang tua, gitu ya. Dalam, taraf yang wajar, ini sih baik-baik saja, sebetulnya tidak jadi masalah ketika orang tua itu memantau anaknya. Akan tetapi, lebih baik lagi apabila orang tua menciptakan sebuah kondisi di mana anak merasa orang tuanya hadir, dibandingkan kemudian menaruh CCTV di mana-mana, apa namanya, kemudian, kepo gitu ya, ditanyain temen-temennya segala yang secara berlebihan, yang tidak wajar. Nah, ini bisa berdampak buruk pada si anak. Lalu yang kedua, selain rasa ketakutan oleh orang tua, juga bisa diakibatkan karena adanya rasa bersalah. Di mana orang tua merasa bahwa, "Wah, selama ini saya tuh bekerja, gak punya waktu untuk anak." Niatnya baik, agar memiliki waktu bersama anak. Tetapi ketika dieksekusi, akhirnya si anak justru merasa risih gitu dengan keberadaan orang tuanya gitu. Ingin selalu nempel sama anak, apa, misalnya orang tuanya libur, wah anaknya harus ikut aktivitas dan lain sebagainya gitu. Nah, ini akan membuat anak merasa risih, begitu ya. Nah, belum lagi sebagai kompensasi karena merasa bahwa, "Aduh, saya selama ini nggak pernah hadir," karena ingin kemudian, apa namanya, eee, mengamankan dirinya sendiri dan orang tua kemudian menganggap bahwa, "Oh, anak saya itu merasa bahwa saya hadir dalam kehidupannya." Akhirnya segala diatur gitu. Ya tujuannya sih baik ketika dia tanya, "Kenapa Bapak atau Ibu melakukan ini?" Ya kan sebagai orang tua, kita harus hadir dalam kehidupan anak. Betul memang, tetapi bentuk kehadirannya itu bukan dengan mengatur kehidupan anak, bukan dengan kemudian mengaturnya itu gini ya, kalau mengatur anak sih boleh, tapi mengaturnya itu tuh sampai yang, temennya itu dipilihin gitu ya, nggak boleh berteman sama si ini, si itu, si ini, si itu gitu ya. Kita boleh kok sebagai orang tua menyarankan, "Kalau menurut saya kok ngelihatnya temenmu yang ini, perilakunya begini ya," gitu. Tapi kan kita tidak tahu apa-apa sebetulnya, siapa tahu di balik perilaku itu ada hal yang lain gitu kan. Atau siapa tahu perilaku itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat gitu, kita salah lihat atau kita salah mendapatkan informasi, kan bisa jadi seperti itu gitu. Nah, maka ada baiknya jika ya diutarakan kepada anak, ditanyakan gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang, apa, sampai buku anaknya untuk sekolah disusunin oleh orang tuanya, sampai kemudian, banyak PR-nya dikerjakan dan lain sebagainya. Ya, ini kesannya seperti orang tua yang sayang sama anaknya, akan tetapi di kemudian hari anak-anak ini akan tumbuh menjadi orang-orang yang pertama sudah pasti tidak punya kemandirian. Kenapa? Karena sejak awal semuanya sudah dikerjakan oleh orang tua. Atau mungkin bukan oleh orang tuanya, tapi orang tuanya bayar orang lain untuk melakukan itu. Bisa juga seperti itu. Intinya, anak tidak akan menjadi manusia yang mandiri, ya. Lalu yang kedua, anak juga tidak akan menjadi manusia yang percaya diri.
Kenapa? Ya kembali lagi karena biasanya, anak-anak yang orang tuanya menerapkan helikopter parenting itu selalu, apa namanya, dikondisikan untuk tidak mengambil keputusan. Ketika pun anak mengambil keputusan, orang tuanya biasanya selalu menjawab, "Ya saya yang lebih tahu daripada kamu, kan saya yang lebih dulu ada. Saya itu sudah banyak makan, apa, asam garam dunia ini, kamu tahu apa sih?" Nah, biasanya anak ini akan menjadi anak yang tidak percaya diri, oke? Lalu yang ketiga, ketika ada seorang anak yang dibesarkan dalam, apa namanya, situasi yang seperti itu, helikopter parenting. Selain dia menjadi tidak mandiri, selain dia menjadi tidak percaya diri, anak ini bisa menjadi anak yang demanding. Kenapa? Karena selama ini apapun yang dia inginkan itu bisa dia dapatkan dengan mudah, gitu ya. Dia akan menggampangkan segalanya. Ya, ini menjadi satu hal yang kurang baik dan menjadi anak yang tidak punya daya juang. Mengapa? Karena setiap kali anak itu punya masalah, orang tuanya pasti maju di barisan terdepan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, sekarang sebagai orang tua coba kita renungkan. Berapa lama kita bisa ada di dunia ini untuk mendampingi anak? Apakah ada jaminan bahwa kita akan hidup selamanya untuk selalu ada? Kan tidak. Akan ada waktunya anak-anak ini harus menjalani hidupnya sendiri. Karena kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, kalau kita terbiasa untuk apa-apa anak selalu dilayani, apa-apa anak itu selalu diatur gitu ya, pakai baju ini harus diatur dan lain sebagainya. Coba bayangkan ketika kita sudah tidak ada, bagaimana hidup mereka, gitu ya. Nah, jadi untuk para orang tua di luar sana mengekspresikan rasa sayang kepada anak itu penting. Membuat anak merasa kita sebagai orang tua hadir di dalam hidupnya itu juga penting. Tetapi ada yang tidak kalah penting, yaitu membuat anak merasa dihargai dan membuat anak merasa bahwa kita sebagai orang tua percaya pada anak. Tentunya kita juga perlu mengajarkan tanggung jawab, karena kepercayaan itu pasti akan selalu disertai oleh tanggung jawab. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kita kali ini. Eh, Semoga bisa diterima sebagai bahan perenungan dan mari kita sama-sama untuk apa namanya memperbaiki pola asuh sehingga nanti anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi emas Indonesia. Mungkin itu saja dan terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan berjumpa lagi dalam video-video yang berikutnya. Sampai jumpa.